Saya akan memberikan materi tentang indikator keberhasilan tahapan produksi massal pada mata pelajaran Produk Kreatif dan Kewirausahaan kelas 12 semester 1 tahun pelajaran 2020-2021. Oke, mata pelajaran Produk Kreatif dan Kewirausahaan merupakan mata pelajaran yang berisi materi tentang bagaimana seorang siswa dapat membuat suatu produk yang memiliki nilai ekonomi serta mampu memasarkan produk tersebut sehingga memperoleh keuntungan. Untuk kompetensi dasar yang harus dikuasai oleh siswa pada materi kali ini adalah menentukan indikator keberhasilan tahapan produksi massal dan membuat indikator keberhasilan tahapan produksi massal. Tujuan pembelajaran pada materi indikator keberhasilan tahapan produksi massal adalah seorang siswa harus mampu menjelaskan indikator keberhasilan tahapan produksi massal. Siswa harus mampu menentukan indikator keberhasilan tahapan produksi massal. Dan terakhir, siswa harus mampu membuat indikator keberhasilan produksi massal. Selanjutnya kita akan masuk pada materi indikator keberhasilan tahapan produksi massal. Apa itu produksi massal? Produksi massal adalah kegiatan yang dilakukan untuk memproduksi barang dalam jumlah besar dengan tujuan menekan biaya produksi untuk setiap unit produknya. Artinya, semakin banyak barang yang diproduksi, maka biaya yang timbul untuk setiap produknya akan lebih murah. Indikator keberhasilan tahapan produksi massal merupakan bagian kegiatan manajemen produksi yang bertujuan untuk menciptakan kegunaan produk. Nah, tentu saja kegunaan produk di sini dalam artian bagaimana produk tersebut dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh konsumen. Apa sih persyaratan produk yang harus dipenuhi ketika akan masuk ke tahapan produksi massal? Yang pertama adalah produk tersebut tidak mudah ditiru pesaing. Artinya, keunikan akan membuat suatu produk yang dihasilkan akan selalu diingat dan memiliki tempat di hati konsumennya. Kalaupun suatu produk itu dapat ditiru, maka perusahaan harus bekerja keras untuk menghasilkan perbedaan agar tidak serupa dengan produk yang sama di pasaran. Selanjutnya, produk harus sesuai kepentingan konsumen. Unit produk hendaknya menampilkan atribut-atribut yang dirasa penting oleh pelanggan. Jika perusahaan mobil menonjolkan perbedaannya hanya pada tempat duduk saja, tentu hal itu bukan merupakan diferensiasi yang penting. Atribut yang penting pada sebuah mobil misalnya terletak pada aspek seperti kinerja mesin, desain, kemudahan perbaikan, kemudahan memperoleh suku cadang, dan lain sebagainya. Persyaratan berikutnya adalah produk harus memiliki keunggulan. Produk harus mempunyai banyak kelebihan dibandingkan perusahaan pesaing. Unik saja, tapi tidak memiliki nilai lebih dari pesaing, cenderung hanya membuat produk tersebut berkesan mahal tanpa memiliki manfaat dan sama dengan produk lainnya. Konsumen pasti akan menghindarinya.
Jadikan diferensiasi yang kita lakukan berkualitas dan penuh manfaat, sehingga konsumen merasa membeli barang dengan harga pantas tanpa harus berpikir dua kali. Selanjutnya adalah produk harus terjangkau. Setiap perusahaan akan mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Jangan sampai dengan adanya diferensiasi tersebut justru membuat harga produk yang Anda tawarkan melambung terlalu tinggi, sehingga konsumen merasa kurang realistis untuk membelinya karena tidak merasa sepadan dibandingkan manfaat yang ditawarkan dari produk serupa. Yang terakhir adalah produk yang diproduksi harus menguntungkan perusahaan. Memperoleh keuntungan adalah sebuah prinsip bisnis secara umum. Meskipun diferensiasi membutuhkan biaya besar, namun harus tetap menguntungkan bagi perusahaan. Diskusikan berapa biaya yang akan dibutuhkan untuk sebuah diferensiasi produk dan berapa harga jual yang pantas untuk mendapatkan keuntungan dengan bagian manajemen keuangan perusahaan. Menurut Suryana, indikator keberhasilan usaha yang pertama adalah modal. Modal merupakan faktor penting dalam suatu usaha, baik itu skala kecil maupun skala besar. Modal menjadi faktor yang penting dalam pengadaan bahan baku, peralatan produksi, serta biaya produksi. Selanjutnya adalah pendapatan. Output produk dari hasil produksi suatu perusahaan harus memiliki nilai jual dan dapat menguntungkan perusahaan. Selanjutnya adalah volume penjualan. Produk yang dihasilkan dari proses produksi suatu perusahaan harus mengalami peningkatan dalam jumlah penjualan. Hal ini akan berdampak pada semakin meningkatnya keuntungan yang dapat diperoleh perusahaan, karena semakin banyak produk yang diterima oleh pasar atau laku di pasaran, maka semakin banyak juga keuntungan yang bisa diperoleh oleh perusahaan. Selanjutnya adalah output produksi. Produk yang dihasilkan dari output produksi harus benar-benar diterima dengan baik oleh konsumen. Selanjutnya adalah tenaga kerja. Keberhasilan seorang wirausaha, baik itu skala kecil maupun skala besar, tentu dapat terlihat dari keterserapan tenaga kerja atau jumlah karyawan yang bekerja pada perusahaan tersebut. Semakin banyak tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan tersebut, maka bisa diindikasikan bahwa usaha tersebut memiliki peningkatan. Sementara menurut Wirianti, indikator keberhasilan usaha terdiri dari beberapa hal, diantaranya adalah peningkatan dalam akumulasi modal, jumlah produksi, jumlah pelanggan, perluasan usaha, perluasan daerah pemasaran, perbaikan sarana fisik, pendapatan usaha. Beberapa kriteria penting sebagai indikator keberhasilan usaha. Di antaranya adalah kemampuan menyesuaikan diri, produktivitas, kepuasan kerja, serta kemampuan mendapatkan laba. Pada sesi terakhir pertemuan kali ini, saya akan coba menerangkan 8 hal yang membuat usaha atau bisnis meraih kesuksesan. Yang pertama adalah peluang pasar yang baik. Kedua, keunggulan persaingan. Ketiga, kualitas barang. Keempat, inovasi proses. Kelima, dasar budaya perusahaan.
Keenam, menghargai pelanggan dan pegawai. Ketujuh, manajemen yang berkualitas. Kedelapan, dukungan modal yang kuat. Sekian materi tentang indikator keberhasilan tahapan produksi massal. Sampai ketemu pada materi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.